A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Kurban Idul Adha adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini merupakan sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu dan memiliki hewan kurban yang memenuhi syarat. Ibadah ini juga merupakan bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pahala kurban Idul Adha sangat besar dan berlimpah bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah beberapa pahala kurban Idul Adha yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan dari kamu. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari kurban adalah menunjukkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta benda yang disukai. Lalu yang kedua adalah mendapatkan ampunan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban dengan ikhlas karena Allah, maka darahnya akan menjadi tebusan baginya di hadapan Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kurban dapat menghapus dosa-dosa orang yang berkurban sebelum ia menyembelih hewan kurban. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala sebanyak bulu atau rambut hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah hewan itu akan diterima di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka berbahagialah kamu dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah mendapatkan pahala sebanding dengan harga atau nilai hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai atau seharga hewan kurban, atau bahkan sedekah yang lebih banyak daripada nilai hewan kurban. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat berdiri di sisi Allah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam adalah
mendapatkan syafaat dari hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap tulang dari tulang-tulang hewan kurban itu akan menjadi syafaat bagi pemiliknya di akhirat kelak. Hadis riwayat Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa hewan kurban tidak hanya memberi manfaat dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Yang ketujuh adalah mendapatkan pahala sebanding dengan berat hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban dengan seekor unta, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan berat unta itu. Barang siapa yang berkurban dengan seekor sapi, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan berat sapi itu. Barang siapa yang berkurban dengan seekor kambing, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan berat kambing itu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedelapan adalah mendapatkan pahala sebanding dengan jumlah hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban dengan 7 ekor kambing, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan 70 ekor kambing. Barang siapa yang berkurban dengan 1 ekor sapi, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan 70 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan adalah mendapatkan pahala sebanding dengan jumlah orang yang makan dari hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban dan memberikannya kepada orang-orang miskin dan fakir, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan jumlah orang yang makan dari hewan kurban itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-10 adalah mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan dan kebaikan bagi orang-orang yang berkorban. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.